Kita melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes, sekarang pasal 7 ayat 1 sampai 13, boleh diberi judul Perlawanan di Yudea, tidak ada iman di saudaranya. Bagian ini mempersiapkan kita pada pelayanan Tuhan Yesus di Hari Raya Pondok Daun di Yerusalem, dan di sini kita melihat bahwa perlawanan yang mengancam Tuhan Yesus semakin nyata. Dan pemimpin agama Yahudi mau membunuh dia, ya terang-terangan mereka mau membunuh dia. Oleh karena itu, dia melayani di Galilea, tetapi dia mau juga melayani di Yerusalem pada Hari Raya Pondok Daun, dan bagian ini mempersiapkan kita untuk membaca mengenai pelayanan itu. Sebenarnya pasal 7 ini penuh dengan perselisihan dan perdebatan di rakyat orang Yahudi. Ada yang percaya, ada yang menolak. Amatilah beberapa ayat ini di pasal 7. Ayat 12, ayat 26 dan 27, ayat 30 dan 31, ayat 40 sampai 44, dan juga ayat 45 sampai 52. Pasal 7, terutama pasal 7 ayat 37 dan 38, di situ ada satu lagi contoh kontras antara agama lama dan Tuhan Yesus Kristus. Air yang ada di dalam Hari Raya Pondok Daun dan secara kiasan air yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada kira-kira 6 bulan dari Paskah yang dicatat di dalam pasal 6 dan Hari Raya Pondok Daun yang dicatat di pasal ini, pasal 7. Selama ke-6 bulan itu, Tuhan Yesus melayani di Galilea, tetapi Rasul Yohanes hanya dicatat sepintas di dalam ayat 1. Rasul Yohanes dan Injil Yohanes menegaskan pelayanan Tuhan Yesus di Yerusalem. Pasal 7 ayat 1. Sesudah itu, Yesus berjalan di Galilea, sebab ia tidak mau berjalan di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh dia. Mungkin terjemahan lain berkata berjalan keliling, di sini 2 kali. Kata kerja ini peripateo, ya berarti berjalan, tetapi di sini jelas dalam konteks ini berjalan keliling ada arti yang jelas, tapi tidak ada kata keliling di dalam Yunaninya, ada berjalan. Tuhan Yesus berjalan di Galilea, tapi kita paham bahwa dia berjalan keliling. Sama seperti nyata di dalam pasal 5 ayat 18, mereka di Yudea berusaha untuk membunuh dia. Nyatalah di dalam ayat-ayat yang berikut bahwa Tuhan Yesus tidak takut pergi ke Yudea, tetapi dia hanya pergi ke sana jika itu kehendak Bapa. Dan pada waktu yang dibahas di sini, masih ada pelayanan yang terbuka dan luas di Galilea, sedangkan di Yudea sulit melayani karena pemimpin-pemimpin mau membunuh dia. Suasana di Galilea memungkinkan pelayanan yang lebih luas, maka Tuhan Yesus melayani di Galilea. Tetapi sesuai kehendak Allah Bapa, dia pergi ke Yerusalem untuk melayani di Yerusalem pada Hari Raya Pondok Daun. Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, lebih menekankan pelayanan Tuhan Yesus di Galilea. Rupanya dia di situ sepanjang 1 tahun, dan rupanya menurut ayat-ayat berikut, tahun itu hampir habis. Pasal 7 ayat 2. Ketika itu sudah dekat Hari Raya orang Yahudi, Hari Raya Pondok Daun. Sekali lagi, kira-kira 6 bulan sesudah Paskah yang disebut di dalam pasal 6 ayat 4, ada Hari Raya Pondok Daun. Menurut hukum Taurat, selama
Hari Raya Pondok Daun, mereka harus tinggal di dalam Pondok Daun selama 7 hari itu. Dan masa kini, jikalau orang pergi ke Yerusalem atau tempat-tempat lain di Israel, dapat dilihat Pondok Daun di halaman belakang rumah, dan keluarga-keluarga orang Yahudi yang kuat agama, mungkin yang sekular tidak ikut itu, tapi yang kuat agama, mereka tinggal di dalam Pondok Daun itu untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Masih dapat dilihat pada tanggal-tanggal tertentu itu. Pondok Daun di belakang rumah orang di Yerusalem. Dan Hari Raya Pondok Daun dirayakan pada akhir musim tuaian pada tanggal 15 sampai 31 Tisri, yang menurut kalender kita ada pada kira-kira bulan September atau Oktober. Dan pada masa Rasul Yohanes, pada waktu Hari Raya Pondok Daun, ada upacara istimewa, air dicurahkan dan pelita diganti. Dan Tuhan Yesus mempergunakan kedua upacara itu sebagai latar belakang dari pengajarannya. Hukum Taurat mewajibkan orang dewasa Yahudi pergi ke Yerusalem setiap tahun 3 kali, Paskah, Pentakosta, dan Hari Raya Pondok Daun. Ternyata pada masa Yohanes, Hari Raya Pondok Daun adalah hari raya yang paling ramai, paling populer antara semua hari raya yang diwajibkan bagi mereka. Hari Raya Pondok Daun diceritakan di dalam Imamat pasal 23 ayat 33 sampai 43. Pada masa Yohanes, pada hari yang pertama sampai hari yang ke-6 atau mungkin yang ke-7, catatan sejarah kurang jelas di situ, ada prosesi di mana air dibawa dari kolam Siloam ke mezbah di Bait Allah, dan di situ air itu dicurahkan. Tetapi air itu tidak dibawa ke sana pada hari yang terakhir. Justru hari itu Tuhan Yesus berkata bahwa Dia menyediakan air yang hidup yang berkelimpahan. Pasal 7 ayat 3 dan 4. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang kau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia." Ingatlah bahwa Hari Raya Pondok Daun adalah hari raya yang paling ramai di Yerusalem. Pasti Yerusalem penuh dengan segala macam orang Yahudi pada waktu itu. Kita sering kali melihat tanda di dalam Injil Yohanes. Rupanya percakapan ini dicatat supaya menjadi nyata bahwa saudara-saudara dari Tuhan Yesus juga tidak paham arti dari tanda-tanda itu. Dan jika saudaranya sendiri tidak paham, ya mereka mewakili mungkin umat Israel secara umum tidak memahami arti yang sebenarnya dari tanda-tanda yang ia lakukan. Dia tidak melakukan tanda-tanda hanya supaya dikenal di Israel. Saudara-saudara Tuhan Yesus masih belum percaya dan masih belum dapat memahami apa yang Dia tegaskan di dalam pasal 6, misalnya ayat 14, pasal 6 ayat 15, pasal 6 ayat 26, dan seterusnya, bahwa perbuatan-perbuatan yang mereka kerjakan tidak membawa keselamatan yang diharapkan. Pasal 7 ayat 5, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Kata percaya di sini dalam bahasa aslinya
pistuo, memakai tense imperfect. Jadi ada kesan bahwa sifat ketidakpercayaan itu berlangsung. Menurut Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14, saudara-saudara dari Tuhan Yesus pada kemudian hari menjadi orang percaya. Tetapi pada titik ini di Injil Yohanes pasal 7, mereka belum percaya kepadanya. Mereka mendorong dia supaya dia pergi ke Yerusalem dan menyatakan dirinya karena mereka belum memahami bahwa dia Mesias. Mereka tahu bahwa dia dapat melakukan keajaiban-keajaiban dan mengumpulkan banyak pengikut, tetapi mereka tidak memahami dan tidak percaya bahwa dia adalah Mesias dan dia adalah juru selamat. Mereka harus percaya kepadanya supaya selamat. Mereka belum memahami dan belum percaya itu. Pasal 7 ayat 6, maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu waktunya selalu tepat. Ya, terjemahan baru di sini berkata, selalu ada waktu, tetapi terjemahan itu hanya memberi kesan bahwa mereka tidak sibuk. Maksud Yohanes di sini, maksud Tuhan Yesus di sini, adalah bahwa saat kapan saja tepat bagi mereka, karena mereka tidak menantikan kehendak Allah Bapa. Tanggapan Tuhan Yesus di sini mirip tanggapan Tuhan Yesus pada ibunya di dalam pasal 2 ayat 4, tetapi kata Tuhan Yesus kepada saudara-saudaranya lebih tajam. Di pasal 2, Tuhan Yesus berkata kepada ibunya bahwa jamnya, hora, jam, belum tiba. Tetapi di dalam ayat ini, dia berkata bahwa waktunya, yaitu kairos Tuhan Yesus, belum tiba. Dan menurut Carson, Tuhan Yesus membahas waktu kemuliaan Tuhan Yesus melalui salib dengan ibunya. Tetapi dengan saudaranya, dia hanya membahas waktu yang tepat untuk pergi ke Yerusalem dan melayani di Hari Raya Pondok Daun. Pasal 7 ayat 7, dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa ya mereka sebagai dunia, sebagian dari dunia, dunia tidak dapat membenci dia. Sebagai orang dunia, waktunya selalu tepat karena mereka tidak peka terhadap kehendak Allah. Mereka tidak mendengar perkataan Allah. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia dibenci oleh dunia dan dia harus mengikuti kehendak Allah Bapa. Maka oleh karena itu, dia tidak menerima tantangan mereka pergi ke Yerusalem dan menjadi terkenal. Pasal 7 ayat 8 dan 9. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Demikianlah katanya kepada mereka dan ia pun tinggal di Galilea. Nah, di ayat ini ada masalah naskah yang cukup dibahas antara sarjana yang memikirkan naskah-naskah Yunani ini. Beberapa naskah yang kuno, Sinaiticus, De, Ka, dan beberapa terjemahan kuno juga, beberapa naskah berkata, aku tidak pergi, tidak di situ, aku tidak pergi. Dan bukan aku belum pergi. Namun, jumlah naskah tersebut itu sedikit. Bandingkan itu dengan jumlah naskah yang banyak yang berkata, aku belum pergi. Ada beberapa alasan yang sangat kuat sehingga kita menerima bacaan belum. Satu alasan yang sangat kuat adalah jika ditulis seperti beberapa terjemahan misalnya dalam bahasa Inggris, jika kita menerima jika kita menerima terjemahan aku tidak pergi, maka Tuhan Yesus berdusta. Dan Tuhan Yesus tidak berdusta. Itu dusta. Aku tidak pergi, kemudian pergi. Maka saya tidak menerima bacaan saya tidak menerima bacaan tidak pergi. Selain itu, melihat
naskah yang bacaannya uk dibandingkan dengan yang bacaannya dan belum, ya bacaan tidak ada Sinaiticus yang cukup kuno dan beberapa terjemahan kuno dan beberapa naskah yang lain. Tetapi naskah yang paling banyak dan naskah yang paling kuno bacaannya belum. Naskah yang paling kuno P66 dan P75 itu naskah itu berkata belum dan mayoritas. Jadi mereka yang berkata, oh yang benar aku yang harus dicatat di sini, aku tidak pergi, mereka melanggar peraturan mereka sendiri, yaitu naskah yang paling kuno adalah naskah yang paling baik. Ya, saya tidak setuju dengan peraturan itu, karena naskah yang paling kuno sering kurang bermutu. Tetapi di sini, saya setuju dengan P66 dan P75 belum. Mengapa sarjana berkata tidak, yaitu uk? Karena menurut mereka, bacaan yang lebih sulit harus dianggap yang orisinil, dan mereka berkata, oh yang orisinil terlalu berat, terlalu sulit, maka ada penyalin yang mengubahkan uk, tidak, menjadi belum. Ya, tetapi saya tidak setuju dengan pola pemikiran itu. Saya rasa ada penyalin yang cukup awal, salah salin, dia menulis uk, dia malas atau tidak memperhatikan, dia menulis tidak, dia menulis uk. Itu lebih masuk akal. Tetapi yang paling jelas, Tuhan Yesus tidak berdusta. Tuhan Yesus tidak berkata, aku tidak pergi. Kemudian beberapa hari kemudian dia berangkat, dia pergi. Tidak. Ya, maaf panjang lebar membahas masalah naskah. Pembacaan naskah yang benar adalah aku belum pergi. Mereka, saudara-saudaranya, dapat pergi ke Yerusalem kapan saja, karena mereka tidak memperhatikan kehendak Allah Bapa. Tuhan Yesus menantikan kehendak Allah Bapa. Dia selalu bergerak menurut kehendak Allah Bapa. Pasal 7 ayat 10. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi sepertinya diam-diam. Catatan mengenai bahasa Yunani di sini, kata sesudah diterjemahkan sesudah di sini kata hos. Kata hos dapat berarti sambil, tetapi kadang juga menurut leksikon, kadang juga berarti sesudah. Dan itu terjemahan itu tepat di sini. Dan kata host juga sering berarti sepertinya. Dan memang di ayat ini kata host muncul ya 2 kali. Kali kedua ini diterjemahkan sepertinya. Host diam-diam. Maka dia berangkat dari Galilea ke Yerusalem. Dia pergi meninggalkan Galilea, dia tidak kembali ke Galilea kecuali sesudah dia bangkit dari kuburannya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pasti berangkat dan berjalan di dalam rombongan yang besar. Ingatlah Lukas pasal 2 ayat 43 sampai 46. Pada waktu itu, orang tua Tuhan Yesus itu makan 1 hari penuh. Mereka mencari di rombongan besar itu, mencari Tuhan Yesus Kristus, tidak menemui, maka mereka kembali ke Yerusalem dan menemui dia di bait Allah. Ya, ini di situ kita paham bahwa rombongan besar berjalan ke Yerusalem untuk hari raya itu. Tuhan Yesus tidak mau berjalan dalam rombongan yang besar itu menjadi ramai, dan dia tidak mencari suasana yang ramai-ramai di situ. Pasal 7 ayat 11. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah orang itu? Sikap orang banyak dibahas dalam ayat yang berikut. Ayat ini menceritakan sikap
orang Yahudi, orang-orang Yahudi, yaitu pemimpin-pemimpin agama Yahudi di Yudea. Mereka melawan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka pikir, pasti dia di sini, dia mau menjadi terkenal. Ini sebenarnya pola pikiran mereka mirip saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus yang juga tidak percaya. Pasal 7 ayat 12. Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Kata bisikan itu, Yunaninya gongusmos, kadang ada suasana negatif, keluhan, kadang suasana positif dapat diterjemahkan bisikan. Jadi di sini yang ditulis di sini bisikan mungkin negatif, mungkin positif. Dan ternyata memang ada negatif, ada positif tanggapan terhadap dia. Nah, ayat ini menjadi permulaan dari suatu tema baru di Injil Yohanes. Kontras antara mereka yang menolak Tuhan Yesus Kristus dan mereka yang percaya kepadanya sebenarnya dikemukakan di dalam pasal 1 ayat 11 dan 12 sebagai benih pikiran. Tetapi benih itu, katakanlah, sudah bertumbuh. Dan dari sini sampai akhir pasal 12, kontras itu ditekankan, ditekaskan, diceritakan. Ingatlah bahwa sepanjang pasal 1 sampai pasal 6, Tuhan Yesus menyatakan dengan kata dan perbuatan bahwa dia lebih besar, lebih baik, lebih mulia daripada hukum Taurat dan Musa dan segala agama dan tradisi orang Yahudi. Pernyataan itu yang diulangi berkali-kali menuntut tanggapan. Orang Yahudi yang melihat dan mendengar dia tidak dapat tetap netral. Dan di sini, mulai di sini, kita melihat tanggapan itu. Sekali lagi ditulis, ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Dan kontras ini diulangi berkali-kali dalam bagian yang berikut ini. Lihat misalnya pasal 7 ayat 30 dan 31, pasal 7 ayat 40 sampai 52, pasal 10 ayat 19 sampai 21, pasal 11 ayat 45 sampai 46, dan juga pasal 12 ayat 37 sampai 43. Pasal 7 ayat 13, tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Nah, ayat ini menjadi suatu bukti bahwa ungkapan orang-orang Yahudi di Injil Yohanes tidak merujuk pada bangsa Yahudi, tetapi merujuk pada pemimpin-pemimpin Yahudi. Mereka orang banyak, orang Yahudi pada umumnya, mereka takut pada orang-orang Yahudi. Mereka tidak takut pada diri mereka sendiri, mereka takut pada pemimpin agama Yahudi. Di dalam Injil Yohanes, ungkapan orang-orang Yahudi sering merujuk pada pemimpin agama Yahudi. Ini sebaiknya dipahami supaya tidak muncul kesan bahwa Injil Yohanes atau Rasul Yohanes bersifat antisemitis. Dia tidak membenci orang-orang Yahudi, tetapi Yohanes mengakui dan berani mencatat bahwa pemimpin agama Yahudi melawan Tuhan Yesus Kristus. Dan dia memakai ungkapan orang-orang Yahudi merujuk pada pemimpin agama Yahudi. Ketakutan yang disebut di dalam ayat ini juga nyata di dalam pasal 9 ayat 22. Ingatlah bahwa orang tua dari orang yang lahir buta itu
takut menyebut nama Tuhan Yesus karena mereka sudah tahu bahwa pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi mengambil keputusan bahwa siapa saja yang mengakui Yesus harus dikucilkan dari sinagoge. Di dalam bagian ini kita melihat bahwa perlawanan meningkat dan pelayanan terbuka di Yudea tidak mungkin lagi, maka Tuhan Yesus melayani di Galilea. Tetapi karena datang Hari Raya Pondok Daun, dia mau melayani di situ. Dia pergi ke Yerusalem, tapi jangan dia pergi dengan rombongan besar, dia pergi agak diam-diam hanya dengan murid-muridnya rupanya, supaya tidak menarik banyak perhatian. Dan pada akhir bagian ini kita melihat yang pertama dari banyak catatan mengenai pendapat yang berbeda, berlawanan mengenai dia di dalam hati orang banyak. Ada yang berkata dia baik, ada yang berkata dia menyesatkan rakyat. Pendapat yang terpisah, suka dia, membenci dia, adalah hasil yang harus muncul sesudah dia menyatakan dengan kata dan dengan perbuatan bahwa hukum Torah diberikan melalui Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran jadi melalui Yesus Kristus. Dan dengan demikian kita disiapkan membaca mengenai pelayanan dan perkataan Tuhan Yesus Kristus di Yerusalem pada Hari Raya Pondok Daun.